Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Aziza dari Prodi S1 Farmasi IKAS Strada Indonesia dengan NIM 2261B0041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corrupsi atau corruptus. Korupsi memiliki arti beragam, yakni suatu tindakan merusak, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bertentangan dengan kesucian. Juniadi Suwartojo 1997 menyatakan, korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya guna mengeruk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan negara. Menurut Kartono 1983, korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengaduk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan negara. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk korupsi, yaitu yang pertama suap menyuap. Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya. Kemudian selanjutnya penggelapan dalam jabatan. Penggelapan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain dan ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan pembentukan lembaga anti korupsi dan penegakan hukum, kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, kemudian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pendidikan karakter. Kemudian yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi dan penegakan hukum, yaitu mendirikan organisasi atau lembaga independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk pada tahun 2002. KPK juga mempunyai misi dalam menjalankan tugasnya, yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Kemudian pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, profesional sesuai dengan hukum. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi politik, yaitu dilakukan pejabat negara sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, pencegahan korupsi di sektor publik. Cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kewajaran peningkatan kekayaan mereka, terutama jika terjadi peningkatan kekayaan setelah selesainya tugas. Selanjutnya, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat. Harus ada sistem agar publik termasuk media berhak meminta semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Kemudian menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme harus dikembangkan agar masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanismenya harus disederhanakan, misalnya melalui telepon atau surat. Selanjutnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna terbentuk karakter yang baik, bagus, dan bermoral.
Dampak korupsi terhadap masyarakat, politik, dan ekonomi. Dampak korupsi terhadap masyarakat, jika dalam masyarakat merajalela dan menjadi makanan sehari-hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri atau self-interest, bahkan selfishness, tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Dampak korupsi terhadap politik. Kekuatan yang digunakan dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak adil di mata masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang ada. Akibatnya, mereka akan menjadi tidak patuh terhadap pemerintahan. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, politik uang, juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi yang ada di Indonesia. Karena dalam mempertahankan kekuasaan atau penguasa, korupsi akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi dapat merusak perkembangan suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi disusupi oleh unsur-unsur korupsi, maka perkembangan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi. Kemudian, faktor penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal. Faktor internal terdiri dari aspek moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan, kemudian lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Aspek perilaku individu juga dapat menyebabkan tindak pidana korupsi, seperti sifat tamak atau rakus. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akusabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.